kamu. Kenapa, Bek? Kurang aja kau Madato. Oh. Ternyata kau yang mengikuti. Kenapa kau selalu mengikutiku? Hah? Dari tadi aku mengikutimu, Madato. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau menghajar? Kenapa kau selalu menghajar ketika orang tidak mau mengikuti jejak-jejakmu, Madato? Apa urusan? Ini murid. Ini murid. Ketika dia sudah menemukan jalan hidup mungkin yang berbeda dengan itu akan menjadi tanggung jawab kami. Itu karena kau menyuci otaknya kau cuci. Kurang aja kau menyuci otaknya. Madato, jangan lakukan itu, Madato. Madato, sabar, Madato. Sabar, Madato. Aku ingin bicara baik-baik. Lanjutkan. Apa itu? Duduk, kita bicara baik-baik. Kita bicara baik-baik. Aku sudah mendengar semua apa yang kalian bicara. Lo apa mau? Aku hanya ingin menegaskan kepadamu. Jangan pernah kau pengaruhi lagi dari Bek. Apalagi dia sudah bisa melihat, Madato, baik dan buruknya kehidupan ini. Sebetulnya yang mempengaruhi dia kalian. Madato, kami tidak pernah mempengaruhi Madato. Dia muridku. Memang benar, Madato. Mungkin ini salah satu murid terbaikmu. Mungkin ini salah satu orang kepercayaanmu. Tapi kenapa kau menghajar dia sesuka hatimu, Madato? Apakah itu yang dikatakan seorang guru? Aku sayang. Kenapa? Karena apabila dia tidak mengembalikan ke diri, aku sudah punya perjanjian. Perjanjian itu urusan kau dengan perewanganmu, Madato. Tapi kenapa kau bebankan kepada Bek yang sudah tidak mau mengikuti jejakmu? Karena dia telah memiliki kamu. Itu sudah perjanjian. Karena kalau untuk berbentuk mahar, Ki, awal saya memang perjanjian itu, Ki. Bukan Madato. Ya, benar sekali, Bek. Aki tidak mau menambah pemukul permasalahan kalian. Ini Aki jelaskan kepadamu, Madato. Dia merasa sudah mengeluarkan uang banyak sebagai mahar untuk mengambil kalung kendil tersebut. Lalu kenapa ketika dia tidak sejalan denganmu, kau ingin mengambilnya, Madato? Seharusnya kau berpikir jernih, Madato. Masalah kau perjanjian dengan perewangan-perewangan di hutan larangan untuk mengadakan kalung kendil tersebut. Harusnya kau menyadari diri, perewangan yang membunuh. Aku sayang Madato daripada mereka yang juga aku. Kenapa? Karena perjanjian padamu. Aki sampaikan kepadamu, Aki sudah sangat bersyukur melihatmu sudah memakai peci putih. Tapi mudah-mudahan simbol peci putih yang ada di kepalamu ini memang melambangkan hati sucimu sudah bisa melihat baik dan buruknya. Kami tidak akan tinggal diam, Bek. Apabila Madato ingin memaksa kembali kalung kendil tersebut dikembalikan kepada kau, Madato, apalagi dia sudah mengeluarkan biaya yang banyak. Aku sampaikan kepadamu, Madato, perjanjianmu dengan perewangan-perewangan yang kepanggil untuk membuat pusaka dan kalung kendil tersebut itu urusanmu, Madato. Ingat itu, Madato. Ingat. Dan apabila akan lebih baik hentikan semua perilaku-perilakumu yang seperti itu, Madato. Dan apabila kau ingin kembali, kuatkan kembalilah padamu. Baik, ini Aki sampaikan kepadamu, Bek. Ketika kau sudah menemukan jalan terbaik di dalam hidupmu, yakinlah Yang Maha Kuasa itu akan mengiringi langkah kita ketika kita selalu berbuat kebaikan. Aki yakin kemudahan segala sesuatu urusan akan kita dapatkan ketika hati kita tenang. Tapi ketika hatimu tidak tenang dan terpengaruh dengan ucapan-ucapan dari Madato, itu akan membawamu ke dalam kesengsaraan kembali, Bek. Hidupmu tidak akan pernah tenang. Maka dari itu kau berharap. Jangan kau dengarkan. Jangan kau dengarkan. Kenapa kau menyerangku, Madato? Kenapa kau menyerangku? Kau tidak terima apa yang aku sampaikan. Aku menyampaikan sesuai dengan petua-petua dan ajaran dari para leluhurku, Madato. Lebih baik kau sadar, Madato. Lebih baik kau sadar dan hentikan perewangan-perewanganmu, Madato. Dan ikhlaskanlah itu sebagai cenderamata kepada Bek, karena dia sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan kalung kendil tersebut. Apabila kau tidak tahu, apabila itu masih di tangan, maka ingat,
Apa yang harus saya milih? Bahaya akan menantimu itu. Mak Datuk, bahaya, musibah, maut, jodoh, itu urusan yang Maha Kuasa, bukan urusanmu, Mak Datuk. Bek, yakinlah kepada yang Maha Kuasa, Bek. Maut, jodoh, rezeki itu adalah urusan dari yang Maha Kuasa, bukan urusan iblis seperti Mak Datuk. Ini ciptaannya. Wah, ini ciptaan bahaya. Wah, wah, wah. Mengajar, aku tidak mau bermain keras dengan Mak Datuk. Jadi jangan sombong kau menjadi manusia. Aku hanya melihat dari kejauhan agar supaya Bek bisa menyelesaikan permasalahan kalau kau itu. Permasalahan ini cukup aku dan dia. Kau pergilah kau dari sini. Tapi ketika dia sudah berubah dan jalan pikirannya, tidak mengikuti itu menjadi tanggung Mau jawab. menggosok. Bukan ngajak. Kurang ajar Mak Datuk. Mak Datuk, apakah semua permasalahan harus diselesaikan dengan pertempuran? Kurang ajar kok Mak Datuk. Mak Datuk, apakah semua permasalahan akan diselesaikan dengan cara kekerasan seperti ini, Mak Datuk? Saudara ulang. Pergilah kau dari sini. Ini urusan. Mak Datuk, ketika kau mempunyai urusan dengan Bek dan Bek sudah bisa membedakan mana baik dan mana buruk, itu menjadi tanggung jawab kami, Mak Datuk. Itu menjadi tanggung jawab kami. Berarti akan terjadi pertentangan. Biarlah, Bek. Ketika kau memang sudah dari hatimu sudah bisa melihat mana baik dan mana buruk, Aki siap merelakan nyawa Aki apabila dia memaksamu untuk mengikuti jejak-jejaknya. Dan ingat, Mak Datuk, jangan pernah kau teror, jangan pernah kau ancam. Cukup. 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 Kenapa? Aku mendengar tadi kau meneror. Sudah, Pak. Kalau memang kamu mau pukul, Bek. Bukan, hentikan, Mak Datuk. Kurang ajar. Sudah, Mak Datuk. Biarkan, Bek. Itu biar menjadi urusan Kiki. Ternyata ini kelakuanmu, Mak Datuk. Ini kau memperlakukan murid-muridmu. Sudah, Mak Datuk. Hentikan. Sudah. Kurang ajar. Kurang ajar. Mak Datuk, aku sampaikan kepadamu, Mak Datuk. Bangun. Bek. Tidak ada akan penyelesaian apabila kau masih campur dalam urusan. Ingat, Aku tidak akan ikut. Tapi bicaralah kau baik-baik dengan Bek. Aku akan menjadi pendengar yang baik di sini. dan pergilah. Aku tidak akan pergi karena aku sudah melihat dengan mata kepalaku. Kau memperlakukan Bek, bahkan kau ingin menghabisi. Aku ingin mendengar apa yang kau sampaikan. Itu perjanjianku dengan dirinya. Silakan bicara baik-baik. Bicaralah, Bek. Aku tetap akan mendengar. Aku tidak akan bicara sebelum kau pergi dari sini. Ingat itu. Ini perjanjianku antara dia dengan diri. Ingat itu. Mak Datuk, itu cara-cara licikmu, Mak Datuk. Aku tahu. Apabila Bek tidak mau mengikuti jejakmu, kau akan menghabisinya. Itu sudah terlihat dari mata kepalaku, Mak Datuk. Karena aku dari tadi memperhatikan dan memantaumu, Mak Datuk. Aku mendengar kau mengancam dari keluarganya. Kau ingin menghabisi semua keluarganya. Apabila Bek tidak mau mengembalikan dan tidak mau mengikuti jejak-jejakmu, Mak Datuk. Cukup Tisen dan Jabrik yang mengikuti jejakmu, Mak Datuk. Jangan-jangan Tisen dan Jabrik itu atas pengaruh pendayangan dan jimat-jimat yang kau berikan kepada mereka. Kurang ajar. Sudah, Mak Datuk. Sudah. Bangun. Kami datang ke sini, Mak Datuk, ingin bicara baik-baik. Bek, bicaralah baik-baik, Bek. Bicaralah baik. Apa lagi yang kau ucap? Duduk, Mak Datuk. Kembalikan itu. Saya belum membawa pusaka itu, Mak Datuk. Pusaka itu masih di rumah saya. Butuh waktu 27 jam, Mak Datuk. Butuh waktu 27 jam untuk ke rumah itu, Mak Datuk. Lebih baik kita bicara baik-baik, Mak Datuk. Bicaralah baik-baik, Mak Datuk. Bek, kau sebagai orang yang pernah menjadi kepercayaannya juga, Bek. Sampaikan dengan hati apa maksud dan tujuanmu, Bek. Mak Datuk, bukannya saya lancang, Mak Datuk. Bukan saya lancang untuk melawan denganmu, Mak Datuk. Karena memang kalung gendit itu, Kisamat, memang saya mengambilnya dengan mahar, Kisamat. Mak Datuk Mak membutuhkan Datuk, tenang dulu, Mak Datuk. Aku Tenang, ingin Mak Datuk. berbicara dengan kau mengambilnya dengan mahal, dan itu akan kau jadikan sebagai keselamatan dan kenang-kenangan. Iya, Mak Datuk. Bahwa kau dulu pernah terjun ke lembah hitam. Tapi hati-hati, Bek. Kalung gendit tersebut, apabila kau tidak
bisa mengendalikannya, kau akan terpengaruh dari kekalian. Tapi aku yakin jika kau selalu berselawat, selalu mendekatkan diri ke yang Maha Esa, kau yang akan mengendalikan pusaka tersebut. Biarlah Saya akan pusaka tetap tersebut kekeh Ki untuk mempertahankan pusaka itu Ki. Karena memang Mak Datu tadi bilang dengan saya, dia sudah mendatangkan murid baru yang bernama Alek. Saya takut Ki, ketika nanti pusaka itu diberikan kepada Mak Datu dan Mak Datu akan memberikan kepada Alek Ki, akan timbul lagi orang-orang jahat Ki. Ya satu itu baik. Yang pasti yang paling Aki khawatirkan, ketika itu kau kembalikan dan dia diberikan kepada Aki yakin Alek akan diperintahkan dari Mak Datu untuk menghabisi mulut. Baik, karena aku tahu akal licik dari Mak Datu. Mak Datu, aku sampaikan kepadamu Mak Datu. Ketika Bek mengeluarkan uang yang banyak untuk mengambil rajahan-rajahan dari Kaling Gende tersebut, mana pertanggungjawaban? Kenapa saat ini kau ingin ambil kembali? Apa tidak bisa gendit yang lain saja Mak Datu? Kembalikan saja Bek, tapi dengan satu syarat. Kembalikan semua uang-uang yang dikeluarkan dari bos Bek. Sanggup tidak? Bodoh kau. Bodoh. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku bodoh? Karena kau tidak akan bisa memberikan uang tersebut. Karena uang tersebut sebagai persembahan untuk mencari tumbal-tumbal kepada pendayang-pendayang. Kau sudah tahu. Kenapa kau banyak mesti Lalu kenapa kau ingin mengambil kembali kalung gende tersebut? Karena dia milik. Ingat. Dia milik. Tapi Bek sudah menebusnya dengan sebuah mahar bahkan ratusan juta, bahkan bisa hampir 1 miliar untuk mengambil kalung gende tersebut hanya untuk kejayaannya mengikuti jejakmu Mak Datu. Tapi ketika dia sudah bisa melihat baik dan buruk, kenapa kau sangat membenci dari Bek dan ingin mengambil kembali kalung gende tersebut? Karena aku yakin itu hanya satu trik licikmu untuk menarik kembali Bek mengikuti jejakmu, dan kau mengancam-ngancam keluarganya. Ingat Mak Datu, kami tidak akan Kau tinggal banyak bicara di sini. Mak Datu, tahan Mak Datu, tahan Mak Datu. Aku bosan mendengar ucapanmu. Tahan Mak Datu. Mak Datu, jika kamu ingin aku kembali kepadamu Mak Datu, saya belum punya jawabannya sekarang Mak Datu. Oh, itu jawaban. hentikan Mak Datu. Kau ingin. Mengajak kau Mak Datu. Bangun. Apakah dengan cara ini menyelesaikan masalah Mak Datu? Kau seorang yang berilmu, kau seorang yang dituakan. Apakah begini cara kau menyelesaikan masalah? Menghajar orang ketika orang tidak mau mengikuti jejakmu? Mak Datu, kita sebagai manusia Mak Datu pasti pernah meniti jalan, dan jalan itu tidak semuanya mulus Mak Datu. Ini jalannya. Ini jalan yang kau inginkan. Hoppa! Tahan. Mak Datu, kau menabur genderang perang denganku Mak Datu. Aku tetap menganggapmu orang baik Mak Datu, karena aku yakin. Bosan. Lihat kau selalu mengikut. Ingat itu. Mak Datu, aku lebih bosan melihat kau menghajar Bek tadi. Apakah begitu sebagai orang tua Mak Datu? Apakah itu ciri-ciri seorang guru? Wajar kalau guru. Hajar guru. Kau bukan saja menghajar, kau ingin menghabisi. Aku mendengar dan melihat dengan mata kepalaku sendiri Mak Datu. Tenang Bek. Seorang murid harus patuh pada guru. Ingat itu. Guru yang seperti apa murid harus patuh? Banyak pada dia. Berapa tahun kau mengabdi pada dia? Ingat. Dan apa? Itu mungkin masa lalu. Ikut Mak Datu, dijadikan masa lalu. saya dari- boleh berbicara jujur ya dengan Mak Datu. Kalau memang Mak Datu tanya apa yang saya dapat dengan Mak Datu? Apa yang kau Hah? yang kau dapat? Yang ada juga saya terbuang waktu saya. Harta. Kurang aja kau. Kau sudah. Apakah cara seperti ini Mak Datu? Kurang aja kau. Kurang aja kau Mak Datu. Bangun Bek. Bangun Bek. Kalau kau menggunakan kekerasan kepada setiap orang yang tidak kau senangi, aku tidak akan pernah tinggal diam. Walaupun ini salah satu pengikut terbaikmu, salah satu orang dekatmu, tapi ketika dia tidak sejalan denganmu, itu akan menjadi saudara kami. Karena kami meyakini dia sudah bisa melihat mana baik dan mana buruk. Tidak sepertimu. Dia sudah tua, hanya mengandalkan hawa nafsu dan amarah Mak Datu. Pandai sekali kau bicara. Seolah kau yang terhebat. Aku tidak pernah merasa terhebat. Bagaimana Bek? Apakah kami selalu menyombongkan diri di hadap kalian? Selama ini tidak pernah. Kami ini manusia bodoh. Itu jawaban. Kami ini manusia Kita lemah. yang selalu menginjak-injak kepala mereka. Hentikan Mak Datu. Hentikan. Kurang aja. Jangan lagi kau bicara. Kau sebagai orang tua tidak bisa menerima pendapat orang lain Mak Datu. Apa yang disampaikan dari Bek tadi itu adalah sebuah kebenaran. Seharusnya kau berkaca dan kaji dirimu. Kebenaran. Hah? Kebenaran yang kau maksud? Seharusnya kau paham dengan itu Mak Datu. Apa arti dari itu?
Madatu, sekarang saya mau tanya Madatu, apa yang kamu harapkan dari saya? Saya sudah tidak memiliki harta lagi. Hah? Itu karena ulah. Hah? Kau mengikuti mereka. Lantas Iya. kalau saya mengikuti mereka, kenapa Ki? Kau akan hancur. Ingat itu. Kau tanya dengan sedikit dengan Kau hanya apa yang sudah dengan peci didapatkan? putih itu. Ingat itu. Kalau memang Madatu menginginkan aku kembali, aku saat ini belum punya jawabannya. Tapi ya, baik, yakinlah dengan yang Maha Kuasa. Apa yang kau titi dari sini ke depan, apa yang ada di hatimu saat ini, mudah-mudahan memang terlahir dari hatimu. Jangan pernah terpengaruh dengan ucapan manusia tua yang tidak tahu diri ini. Bukan kasih kau Madatu. Bukan ngajar. Hentikan Madatu, hentikan. Hentikan Madatu, hentikan Madatu, hentikan. Madatu, kami kesini ingin menyelesaikan secara baik-baik, Madatu. Pergilah kau dari sini. Pergilah kau dari sini. Aku tidak akan. Aku tidak punya urusan dengan dirimu. Tetapi ketika kamu punyai urusan dengan orang-orang yang ingin meniti hidupnya lebih baik, itu menjadi tanggung jawab. Itu lebih baik menurut pendapatmu. Tidak menurut pendapatmu. Ingat itu. Karena dua pikiran manusia tidak akan pernah satu tujuan. Ingat, kita terlahir dibebani kepala dan pikiran masing-masing. Mungkin otak culasmu tidak akan pernah sejalan dengan apa yang terjadi di kehidupan yang akan datang, Madam. Bahkan aku juga tidak tahu Ki. Aku tiap malam tuh didatangi mimpi. Mimpi Aku apa? seperti diselimuti awan hitam Ki. Cukup. Hentikan Madatu. Ku hentikan bicara. Ku hentikan bicara mulut Kenapa? kamu kau. Kalau Madatu. kau masih menyebut aku ini orang jahat, ingat itu. Madatu, sabar Madatu. Madatu, yang kita lakukan ini salah Madatu. Hah? Hentikan Madatu. Hentikan Sabar, Madatu. Hentikan Sabar. Madatu. Kami tidak mau terjadi pertumpahan darah di sini, Madatu. Kami tidak mau terjadi pertumpahan darah di sini, Madatu. Hentikan. Baik menyampaikan kepadamu, bukan untuk menyalahkanmu, tapi ingat, Madatu, apa yang dirasakannya di dalam kehidupan ketika mengikutimu, Madatu. Dia merasa tidak tenang. Dan saat ini, ketika dia sudah bisa melihat cahaya terang yang ada di atas langit, seolah-olah kabut hitam itu akan selalu mengikutinya. Itu sebagai pelajaran bahwa masa lalunya, apa yang dia lakukan, itu akan menutup kegelapan di dalam kehidupannya, Mak Datuk. Kabut hitam itu tidak akan keluar. Seperti asap yang keluar dari itu. Memang benar, Mak Datuk. Karena asap ini salah satu mediasimu untuk memanggil pendanyangan pengikutmu, Mak Datuk. Jadi lebih baik kau hentikan, Mak Datuk, dan jangan pernah kau usik orang-orang yang sudah meninggalkanmu. Mungkin dia sudah bisa melihat mana baik dan mana buruk, dan bukan menyalahkanmu, Mak Datuk. Kembali akan memberikan kesaktian buat kita seperti yang pernah. Baik, yakinlah kekuatan sesungguhnya adalah dari Yang Maha Kuasa, bukan dari pendanyangan pengikut dari Mak Datuk. Yakinlah itu, Baik. Setidaknya Jadi jangan pernah kau kau sudah ragukan. merasakan apa kesaktian apa yang telah diberikan. Ingat, camkanlah itu. Mak Datuk, apakah dengan kesaktian kita bisa mendapatkan ketenangan? Ketenangan itu terlahir dari hati, Mak Datuk. Ketika hati kita tidak pernah merasa dikejar-kejar, tidak merasa terancam, maka ketenangan itu akan lahir dengan sendirinya, Mak Datuk. Kesaktian itu akan menimbulkan bencana apabila ilmu yang kita dapat tidak digunakan di tengah kebaikan di masyarakat, Mak Datuk. Ingat itu, Mak Datuk. Itu pesanku, Mak Datuk. Jangan sombong dengan keilmuanmu, Mak Datuk. Karena di atas langit masih ada langit, Mak Datuk. Jangan kau ajari. Aku tidak pernah mengajarimu, Mak Datuk. Aku paling benci orang yang banyak bicara. Karena kau tidak bisa mendengar. Telingamu tertutup dari bongkahan hitam, lelembut-lelembut yang ada di sekitar hutan larangan ini, yang hanya memuja kekuatan dan kekayaan. Dan kau akan mengajak seluruh pengikutmu. Ingat, Mak Datuk, iblis itu akan mengajak semua orang menjadi pengikutnya, Mak Datuk. Jadi jangan pernah kau sesatkan orang-orang muda yang masih harapannya masih panjang, Mak Datuk. Apalagi dia ini sudah belajar
belajar ilmu agama, belajar tentang kebaikan. Apa salahnya Mak Datuk? Bukan berarti kebaikan itu hanya milikmu Mak Datuk. Kebaikan itu bisa diterima di tengah masyarakat. Apakah kau selama ini mendapatkan ketenangan ketika kau selalu mendapat benci dan dendam kepada kami? Kami tidak pernah membencimu Mak Datuk. Kami menganggapmu sebagai Ya. saudara. Betul. Kamu hanya mengikuti, bukan membenci. Mengikuti jejak. Aku mengikutimu Mak Datuk hanya ingin memastikan supaya kau segera menemukan jalan terbaik. Jangan Jalan terbaik. terusan kau melakukan begitu. Jalan terbaikku membantu sesama, membantu anak manusia. Sesama mana yang kau Ingat. bantu Mak Datuk? Adanya kau mencari pengikut-pengikut. Ingat, Alek didatangkan dari Tesan hanya untuk menjadi pengikut. Bahkan sudah kau berikan kekuatan kendit-kendit sehingga badannya seperti baja ketika dipukul. Apakah itu kebaikan Mak Datuk? Ketika digunakannya ilmu yang kau berikan di tengah masyarakat hanya untuk kesombongan, apakah itu kebaikan Mak Datuk? Sabar, Pak. Ingat itu. Aku benci dengan mulutmu. Apa yang kau sabar-sabar? Apa? Intinya saya tidak membawa pusaka itu. Hentikan Mak Datuk, hentikan. Kalau Pak Datu ingin aku kembali kepada Pak Datu, saya belum punya jawabannya saat ini Pak Datu. Hentikan. Saat ini saya masih ada di ambang ketenangan Pak Datu. Jangan kau gunakan pusakamu itu hanya untuk menghabisi sesama Mak Datuk. Ingat itu Mak Datuk. Sabar Pak Datu. Kita Sabar, akan meminta Pak Datu. Sabar, diminta Pak Datu. pertanggungjawabannya di kemudian hari Mak Sabar Datuk. Pak Datu. Sabar Pak Datu. Dengarkan apa yang terjadi. Hentikan Pak Datu. Hentikan. Aku mohon hentikan Pak Datu. Aku muridmu Pak Datu. Hentikan Pak Datu. Bagaimana Mak Datuk? Dan Bek sudah memastikan dia tidak akan mengembalikan kalau ke diri sendiri. Jadi harusnya kau ucap dan kau pikirkan. Mudah-mudahan itu sebagai cendera mata darimu. Mudah-mudahan ilmu yang kau berikan kepada si Bek ini menjadi bermanfaat. Walaupun ada setetes hitam di dalam keilmuan tersebut, ketika digunakan dari Bek untuk menjaga dirinya tentang kebaikan, mudah-mudahan itu menjadi pegangan dari Bek. Hati-hati Bek. Nampaknya dia tidak terima. Apa yang kau inginkan? Hah? Aku mengingat semuanya agar baik-baik aja Pak Datu. Tidak seperti ini Pak Datu. Ya aku inginkan baik-baik saja Pak Datu. Kau akan mati. Ketenangan Pak Datu. Ingat. Selesaikanlah kau bicara nanti. Aku akan menjadi Pergi kau dari sini. baik. Aku akan pergi. Tapi selesaikanlah secara baik. Ingat Mak Datuk. Ini adalah orang terbaik. Mengetahui semua ritual-ritualmu. Mak Datuk. Bek. Karena aku khawatir sekali, Bek. Apabila aku pergi dari sini, Bek, dan kau tidak membawa kalung gede tersebut, aku mengkhawatirkan Mak Datuk akan menghabisimu. Lebih baik kau ikut Aki pergi ke gubuk Aki dan selesaikan masalah ini nanti. Ingat Mak Datuk. Nanti permasalahan ini akan diselesaikan. Bicara dengan Pak Datu. Silakan bicara, Bek. Pak Datu. Apa itu? Saya tidak membawa kalung itu, Pak Datu. Saya tidak membawa kalung itu. Kalung itu masih ada di kediaman saya, Pak Datu. Sudah saya simpan, Pak Datu. Buat saat ini saya tidak bawa. Mungkin lain waktu saya akan bawa, Pak Datu. Hah? Tapi kalau untuk kembali ke Pak Datu, saya belum punya jawabannya saat ini, Pak Datu. Saya masih diambang ketenangan, Pak Datu. Mengikuti Kisrawat, mengikuti Bang Resmo segala macam. Sekarang kau pergi dari sini. Pergi dari sini. Belum kesabaranku. Apakah ini Mak Datuk? Aku belum pergi jauh darimu Mak Datuk. Ini cara kau menyelesaikan dengan Baik, kita pergi. Pergi dari sini. Aku muak melihat Mak Datuk. mukamu. Ingat Mak Datuk. Ketika amarah menjadi-jadi seperti ini, kau akan terus menimbulkan dendam. Ingat Mak Datuk. Aku pesan jangan pernah pengaruhi dan kau ajak lagi orang-orang yang sudah bisa memilah mana baik dan mana buruk untuk mengikuti jejakmu Mak Datuk. Kami akan pergi Mak Datuk. Pergilah dari sini. Sebelum kesabaranku habis. Baik, baik. Lebih baik kita pergi dari sini. Nanti. Bukan aja kau Datuk. Sudah sih. Bukan aja kau Mak Datuk. Itu balasannya. Bukan aja kau. Itu balasanku. Apa kau?